Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pandemi COVID yang terjadi saat ini memaksa kita untuk mengelola keuangan dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan adalah dengan berinvestasi yang bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi akibat pandemi. Emas saat ini adalah menjadi salah satu instrumen yang paling cocok, sederhana, dan aman untuk dijadikan sebuah investasi. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah investasi emas itu baik atau tidak, dan bagaimana sistemnya? Nah, tentunya hal ini akan disampaikan dan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Gilang Dery dari Pegadaian. Telah bergabung bersama kita, Bapak Gilang. Iya, Mbak Resti. Halo. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Gilang atas kesediaannya untuk bergabung dalam acara kali ini. Semoga senantiasa dalam kesehatan. Amin. Baik, selama 15 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi mengenai tabungan emas oleh Pegadaian. Kepada Bapak Gilang, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen sebentar untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari BTB dan juga dari penonton yang lain. Perkenalan, saya Gilang dari Febiansyah, asisten manajer penjualan dari PT Pegadaian area Bogor. Di sini saya mengucapkan terima kasih dulu untuk kesempatannya Pegadaian bergabung di sini di acara Milad BPRS BTB yang ke-6. Terima kasih juga untuk Bapak Dedi Nazarudin sebagai Direktur Utama dari BPRS BTB, kemudian jajaran direktur, jajaran direksi dari BTB, Pak Hari dan kawan-kawan, juga teman-teman BTB semuanya. Di sini Pegadaian telah mengadakan kerjasama dengan BTB selama kurang lebih 6 bulan berjalan, dan ini akan berjalan terus sebagai sinergitas dari BUMN juga BUMD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih berinvestasi di masa pandemi. Karena sejauh ini memang banyak yang mengalihkan dananya untuk diinvestasikan ke produk-produk yang ada di pasar sekarang ya, untuk investasi. Ada emas, ada saham, ada tanah, dan segala macam. Tapi di sini kami dari Pegadaian mengadakan produk yang bertujuan untuk menginvestasikan uang dari nasabah, dari teman-teman semua, menjadikannya emas. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu Pegadaian itu apa sih? Karena mungkin dari teman-teman semua ada yang masih sedikit belum tahu Pegadaian itu apa. Pegadaian itu BUMN yang sudah berdiri sejak 1901 sampai sekarang. Jadi untuk umur sudah tidak muda lagi, dan juga insya Allah bisa memberikan kepercayaan yang lebih dari teman-teman semua kalau bertransaksi di Pegadaian. Dengan total jumlah outlet 4.500 lebih yang sudah terkoneksi masing-masing, kami menjamin untuk semua proses transaksi itu bisa dilaksanakan di setiap outlet di daerah masing-masing. Jadi tidak terpaku di mana tempat pertama bertransaksi dan harus terus-terusan bertransaksi di situ, tidak. Bisa di semua outlet kami seluruh Indonesia. Nah, layanan Pegadaian itu sebenarnya sudah tidak cuma orang yang butuh uang, tapi ada juga yang untuk yang kelebihan uang atau bisa juga keperluan lainnya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kebutuhan dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau zaman dulu itu kebutuhan utama adalah sandang pangan papan, tapi sekarang tidak cukup dengan sandang pangan papan. Ada juga kebutuhan lifestyle, kebutuhan kuliner, kebutuhan gadget, karena mungkin teman-teman juga tahu lah gimana perkembangan lifestyle dari zaman sekarang ini.
Ini ada kalimat yang mungkin bisa men-trigger teman-teman. Hidup itu sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu gaya hidupnya. Disinilah yang kita harus bisa plotting dari diri sendiri maupun dari teman-teman terdekat kita supaya gaya hidup tidak memboroskan kita secara berlebihan. Di sini saya menyarankan dengan menabung itu dijadikan gaya hidup. Jadi nanti kita akan terbiasa. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Resti kan, salah satunya emas. Kenapa harus emas? Yang pertama ini emas itu liquid dan fleksibel. Liquid dan fleksibel di sini adalah emas adalah uang, tapi uang belum tentu emas. Kalau kita punya emas dan kita butuh dana, itu bisa langsung diuangkan dimanapun. Saya bisa jamin itu. Tapi kalau kita punya uang, itu belum tentu emas. Karena kita harus beli dulu. Gitu. Yang kedua, emas ini lindung rencana. Lindung rencana ini saya bisa gambarkan dengan ongkos haji ya. Ongkos haji dari tahun 2005 sampai ke 2018. Tahun 2005, kita butuh 134 gram per orang untuk berangkat haji, senilai 23,5 juta. Tetapi seiring berjalannya waktu, besaran gramasi yang kita butuhkan untuk naik haji itu semakin turun. Walaupun angka nominal yang dibutuhkan untuk naik haji itu 34,5 juta di 2018, tapi kita cuma butuh 55 gram untuk berangkat. Nah, ini trennya. Tren 2 tahunan, ini gambaran dari 2017 sampai 2019. Dari 550.000 sampai ke 700.000. Nah, ini 2 tahun sudah naik 130 ribuan. Emas ini alat ukur biaya. Ini yang biasa saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin di instansi lain yang sudah pernah saya presentasikan. Gambaran paling gampang itu sebenarnya dari kurban. Dari zaman Nabi dulu, satu ekor domba itu 1 dinar. 1 dinar itu 22 karat dengan 4,25 gram gramasinya. Nah, sekarang 1 dinar itu kurang lebih, ini masih 3,1, cuma kalau hari ini, itu bisa di angka 3,7 sampai 3,8. Hampir 4 juta. Itu masih bisa beli domba, bahkan ada yang bisa kembalian. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang, aduh, emas kan lama ya mas, naiknya segala macam. Memang lama secara nominal, tapi secara alat ukur biaya, emas akan tetap bertahan. Emas lindung inflasi. Nah, ini perbandingannya kalau misalnya uang yang terkena inflasi. Tahun 99 kita punya uang 100.000 rupiah. Kita belanja ke supermarket, kita bisa full dapat 1 troli. Kemudian 10 tahun kemudian dapat setengahnya lah. 10 tahun kemudian lagi cuma dapat sedikit. Mungkin hari ini kita bawa 100.000 ke minimarket lah ya. Cuma dapat mungkin minyak goreng sama susu anak kali ya. Apalagi minyak goreng lagi mahal sekarang. Jadi ini gambaran kalau misalnya kita nyimpannya uang dalam bentuk rupiah. Nah, dari gambaran tadi, ini ada beberapa tips untuk investasi emas dari kami di Pegadaian. Yang pertama itu kalau mau investasi emas, itu ketika punya uang. Nggak harus banyak, yang penting konsisten. Jadi emas ini kan investasi. Kalau saham mungkin saham kripto yang mungkin sedang panas-panasnya sekarang, ada spekulasi juga ada pengaruh dari A, dari B, dari C, dan lain-lain. Itu akan menjadi spekulasi kenaikan atau keturunan si harganya. Tapi kalau emas, ini investasi yang jangka menengah panjang. Saya akan menyarankan kalau misalnya teman-teman semua ingin investasi emas itu minimal untuk merasakan nilai positifnya dalam penambahan nilai itu di jangka waktu 3 sampai 5 tahun minimal. Seminimal mungkin. Jadi saat investasi emas jangan sampai ini dijadikan patokan. Oke, saya akan menambahkan uang saya dengan nominal sekian banyak dengan si emas ini.
Karena ini tidak akan cepat, tapi saya bisa pastikan resikonya sangat minim untuk turun. Sangat minim. Yang kedua, segera jangan ditunda. Karena apa? Harga emas fluktuasi itu setiap hari. Perubahan harga emas itu setiap jam 12 siang. Jadi, kalau misalnya sudah tahu nih harga pagi ini berapa, dan memang sudah siapkan uang untuk investasi ke emas, kalau bisa segera mungkin. Sesegera mungkin diinvestasikan, jangan sampai nanti setelah jam 12 mungkin ada perubahan harga, bisa jadi naik. Kalau mungkin turun, alhamdulillah. Kalau naik, ya kita jadi gramasi yang tadinya kita bisa dapatkan berkurang. Beli emas sedikit-sedikit. Emas itu sesuai kemampuan sebenarnya harusnya. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk investasi emas ini. Karena tadi balik lagi, si emas ini jangka waktunya itu menengah panjang, jadi 3-5 tahun. Kalau misalnya uang yang dipaksakan, bukan memang khusus buat investasi, jangan sampai nanti di tengah-tengah jalan memang butuh dan juga harganya belum bertambah cukup banyak dari yang sebelumnya. Dan mestinya memang rencana untuk masa depan. Caranya bagaimana? Nah, tunai ini yang biasa mungkin orang tua kita dulu ke pasar, beli perhiasan, beli logam mulia yang kepingan, itu memang biasa terjadi. Tapi ini memang lebih murah, lebih mudah, dan lebih yakin. Karena kita pegang juga fisiknya. Kemudian yang kedua, cicilan. Nah, di sini tuh Pegadaian juga punya produk untuk menyicil emas. Jadi, nanti teman-teman semua itu pastikan dulu mau ngambil berapa gram. Nanti uang muka dibayarkan 15% itu gunanya untuk menahan harga di hari akad. Jadi saat akad, harganya misalnya 1 juta, kemudian teman-teman ngambil jangka waktu 3 tahun dengan besaran 100 gram misalnya. Di harga 1 juta itu, kita akan menyicil sampai ke 3 tahun dengan nominal yang sama, flat. Tidak ada penambahan sama sekali. Karena kita setelah akad, kita pastikan harga segitu. Nah nanti kalau 3 tahun ke depan, itu harganya bertambah, teman-teman tidak harus membayar kelebihannya. Itulah keuntungan dari teman-teman. Karena teman-teman sudah akad di harga 1 juta, semisal harganya naik jadi 1,5 juta. Selisih itu sudah menjadi keuntungan dari investasi teman-teman semua. Gitu. Jadi karena akadnya syariah, untuk semua cicilan itu akan sesuai dengan akad yang disetujui. Nah, yang ketiga arisan. Kalau arisan sebenarnya sama dengan cicilan yang tadi, cuma ini berkelompok. Dan juga kalau arisan ini lebih menimbulkan semangat sebenarnya. Jadi kalau temen yang pertama dapat, sudah lihat tuh kalau mulianya kepingannya sudah dipegang, sudah dikasih lihat ke teman-teman, teman-teman akan lebih semangat untuk arisan setiap bulannya. Ini nanti sistemnya sama, uang muka itu 15%. Fungsinya sama kayak tadi saya bilang, untuk menahan harga di hari akad. Anggota minimal 6 orang, maksimal 12 orang per kelompok. Jadi nanti 6 orang itu berarti 6 bulan, dan 12 itu berarti 12 orang. Dari 6 sampai 12 itu bisa, yang penting minimal di 6, maksimal 12 per kelompok. Gitu. Yang keempat ini tabungan. Tabungan emas ini yang nanti saya sudah sampaikan ke teman-teman BTB kalau semua peserta di sini yang ingin membuka tabungan emas di Pegadaian, saya bukakan gratis untuk hari ini. Jadi sebenarnya kalau pembukaan normal, teman-teman semua itu, kalau ke Pegadaian, kurang lebih di angka 50.000. 30.000 untuk pemeliharaan akun selama 1 tahun, 10.000 biaya administrasi, dan kemudian 10.000 lagi itu langsung bentuk saldo. Loh, Mas kok bisa 10.000 beli emas? Padahal emas kepingan sekarang paling kecil 0,5 gram. Ini akan saya jelaskan. Jadi di tabungan emas ini kita bisa menabung dengan minimal nominal itu 0,01 gram. Kalau di harga hari ini kemungkinan di angka 9 ribuan. Tapi biasanya saya akan membulatkan sama teman-teman semua biar enak tuh 10.000 minimal nabung. Itu minimalnya bebas. Minimal 10.000, waktunya bebas. Setiap hari boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali pun boleh. Nanti setelah 1 tahun
itu kan harus bayar lagi sih pemeliharaan akunnya senilai 30.000 untuk 1 tahun. Jadi biaya per bulannya itu Rp2.500 pemeliharaan akun teman-teman. Pemeliharaan akun ini digunakan untuk pemeliharaan emas fisik yang memang sudah disimpan di gudang kami. Jadi tabungan ini bentuknya saldo, tapi emasnya memang sudah disimpan di gudang kami di Jakarta, di kantor pusat. Jadi jangan khawatir, semua transaksi di sini dilindungi sama negara. Jadi kekhawatiran teman-teman, insya Allah tidak akan terjadi. Kalaupun memang amit-amitnya terjadi, itu akan ditanggung jawabkan sama negara. Gitu. Nah, ini simulasinya. Yang tadi saya bilang, Mas kok bisa sih nabung kecil-kecil? Ini harga waktu masih 700.000, tapi untuk tabungan emasnya harganya turun. Karena apa? Perbedaan harga ini adalah perbedaan harga cetak. Jadi nanti teman-teman semua kan pegangnya saldo. Nah, saldo ini kalau misalnya mau dicetak jadi logam mulia yang batangan, itu bisa. Tapi ada ongkos cetaknya. Ongkos cetaknya itu nanti dibayarkan ke Antam. Ataupun ke vendor lain. Ada Antam, ada UBS, Lotus Archie, dan Galeri 24. Itu nanti tinggal pilih dari teman-teman semua mau pegang logam mulia yang seperti apa. Gitu. Nah, untuk harga ini bisa dilihat, ini gambarannya dari nilai nominal 50.000 nanti dikonversikan langsung ke gramasi. Jadi 0,0797. Nah, saldo yang teman-teman pegang nanti itu bentuknya gram. Jadi harga emas terus naik, insya Allah tabungan teman-teman juga akan tetap naik nominal karena yang dipegang adalah gramasinya, bukan nominal rupiahnya. Tuh, ini gambarannya. Nanti teman-teman akan dapat buku tabungan juga, seperti nabung di bank seperti biasa. Gitu. Nah, nanti datanya bisa dikumpulkan ke Mbak Resti mungkin atau Mbak Ica dari teman-teman yang hadir di sini, semuanya akan saya bukakan gratis. Nah, di sini juga kita punya aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Nanti semua transaksi di Pegadaian bisa diakses lewat aplikasi ini. Teman-teman boleh langsung install. Nanti tabungannya setelah datang bisa dikoneksikan ke Pegadaian Digital ini, jual beli bisa lewat sini, dan juga tabungannya bisa digadai. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya mau investasi emas, seperti yang tadi saya bilang, jangan ditunda dan jangan menunggu terkumpul uang. Sedikit-sedikit nggak masalah. Yang penting konsistensi. Karena apa? Harga emas akan terus naik. Saya bisa jamin itu. Karena negara akan terus cetak uang. Selama negara cetak uang, tapi tidak menambah simpanan emas dari negara itu sendiri, maka harga emas akan otomatis naik. Terlebih dari kondisi politik, ekonomi, dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi dari harga emas. Baik, dari saya sekian penjelasannya. Nanti mungkin ada sesi tanya-jawab. Bisa berikan pertanyaan kepada saya, nanti saya bantu jawab apabila masih belum jelas. Kurang lebih terima kasih Mbak Resti dari teman-teman semua BTB. Presentasinya selesai dari sini. Thank you. Insya Allah. Terima kasih Pak Gilang atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa dan tentunya menarik ya. Dari sini saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama, bahwasanya menabung itu kita harus menjadikan menabung sebagai suatu kebiasaan. Kemudian menabung emas itu tidak harus banyak, yang penting konsisten ya Pak Gilang ya. Kemudian Iya juga benar Mbak investasi. Resti, yang penting sedikit aja, nggak harus banyak, penting konsisten. Dan yang paling penting adalah investasi sesuai dengan kemampuan keuangan ya Pak ya, dan juga untuk menyesuaikan rencana masa depan kita. Baik, tentunya pasti dari audiensi akan ada banyak pertanyaan nih Pak Gilang, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Boleh. Untuk yang pertama, pertanyaan yang masuk untuk arisan emas. Tadi Pak Gilang sempat menyinggung, ternyata di Pegadaian juga ada arisan emas ya Pak ya? Ya, ada. Nah, untuk arisan emas,
itu bisa berupa logam mulia. Nah, apakah logam mulia yang diterima oleh peserta arisan itu apakah seri yang terbaru nih, Mas Gilang? Ada pertanyaan. Oke, baik, bagus, pertanyaan bagus ini. Jadi nanti teman-teman semua saat arisan nanti kan dapat LMS setiap bulan ya, setiap bulan pengotokan. Nanti LM yang didapat itu memang seri terbaru. Jadi nanti itu akan dikirimkan dari anak perusahaan Pegadaian namanya Galeri 24. Jadi dia akan mensuplai logam mulia dari arisan tersebut. Dan saya bisa jamin cetakan terbaru yang akan sampai ke tangan teman-teman semua. Karena takutnya teman-teman ada yang mikir, ini nanti lelang dari lelangan nih atau dari apa segala macam. Enggak. Saya bisa jamin itu nanti logam mulianya baru, cetakan baru nanti saya antarkan ke teman-teman semua. Sudah cukup jawabannya? Oke, baik. Ternyata memang seri yang terbaru Pak Gilang ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mungkin ada minat nih untuk investasi arisan emas, mungkin bisa langsung hubungi ke PIC kami, boleh hubungi saya atau juga Mbak Ica ya. Oh ya, berarti saya mau nambahin dikit. Nanti teman-teman semua setelah punya tabungan atau mau arisan segala macam, produk-produk yang terhubung dengan Pegadaian itu bisa bertransaksi di BTB. Karena kami sudah bekerja sama dan juga transaksi yang bisa dilakukan di Pegadaian itu bisa juga dilakukan di BTB. Jadi teman-teman semua kalau misalnya nanti sudah memang terbiasa ke BTB, mau ambil produk dari Pegadaian, ke BTB aja. Nggak usah ke Pegadaian, nggak apa-apa, bisa. Betul banget Pak Gilang. Antara BPRS BTB juga Pegadaian sudah bermitra Pak ya, jadi transaksi bisa dilakukan di Bank Syariah BTB. Selanjutnya ada pertanyaan kedua Gilang dari Bapak Arif Hidayat, HIK Insan Cita. Assalamualaikum Mas Gilang, untuk Pegadaian syariahnya apakah ada untuk yang tabungan emas? Mungkin boleh jawab Pak Gilang? Oke. Untuk Pak Arif, jadi semua outlet Pegadaian konvensional maupun syariah itu bisa menabung emas. Makanya tadi saya jelaskan tidak ada pemisahan antara konvensional dengan syariah. Karena ini semuanya sudah terhubung, jadi tidak ada pembatasan. Kalau misalnya bukanya di syariah, tapi dekat rumah adanya Pegadaian konvensional, tetap bisa. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak ada pembatasan konvensional dan syariah di tabungan emas ini, karena sebenarnya tabungan emas ini memang produknya dari syariah yang bisa diadopsi di konvensional. Seperti itu. Bagaimana dengan Pak Arif Hidayat? Sudah cukup jawabannya? Ya, terima kasih penjelasannya Pak Gilang. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, dari Ibu Astri Kusuma. Assalamualaikum Pak, mau tanya, kalau misalkan dalam proses nabung emas, ternyata di tengah perjalanan terhenti, misalkan karena mengundurkan diri atau nasabah meninggal dunia, itu bagaimana kelanjutannya Pak? Oke. Jadi untuk nasabah nanti yang misalnya meninggal, itu kan kita sebenarnya pendaftaran cuma butuh dengan KTP. Nanti saat ingin ditutup, misalnya nasabah yang terkait meninggal dunia, itu tinggal datang bawa buku tabungan, kemudian bawa surat kematian, dan juga kalau misalnya masih ada KTP yang bersangkutan, bisa dibawa juga. Nanti kita proses untuk penutupan dan juga semua saldonya ditarik. Dicairkan. Seperti itu. Jadi bisa Pak ya? Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali untuk para audiensi, dipersilakan. Ada lanjutan pertanyaan Bapak dari Ibu Astri Kusuma. Kalau misalkan mau diteruskan oleh ahli waris, apakah bisa? Sebenarnya bisa, tapi saya menyarankan lebih baik Bu Astri ini buka lagi tabungannya, bersama Bu Astri, nanti saldo yang dari tadi yang meninggal itu bisa dialihkan, bisa ditransfer ke saldonya Bu Astri. Jadi nanti supaya datanya sudah atas nama Bu Astri semua. Gitu. Pertanyaan dari Ibu Dia Medina. Assalamualaikum. Mau bertanya apakah ada minimal saldo untuk menjual tabungan emas di aplikasi Pegadaian? Oke.
Jadi gini, untuk minimal menjual itu berada di 1 gram. Tapi di bawah itu pun bisa, asalkan di saldo tabungannya tersisa 0,1 gram. 0,1. Jadi misalnya punya saldo 1,1 yang bisa dijual itu 1 gram. 0,1-nya akan jadi jaminan lah. Nanti kalau misalnya ditutup, si rekeningnya itu bisa diambil si 0,1 gramnya. Gitu. Yang bertanya, kiranya berapa lama sih investasi emas seharusnya dilakukan, Pak Gilang? Oke, ini sebenarnya bukan harus atau tidak harus ya. Untuk saya, itu bentuknya rekomendasi. Rekomendasi ini karena ada harga emas itu harga jual juga harga beli. Itu kan ada selisih. Seperti biasa di pasar investasi itu ada harga jual harga beli. Nah, untuk menyiasati si selisih ini sampai nantinya harga jual yang bisa digunakan sama nasabah ini menguntungkan mereka investasinya, itu saya menyarankan 3-5 tahun untuk minimalnya. Jadi, range dari harga jual dengan harga beli sudah tertutup dengan kenaikan harga di tahun berikutnya. Kemudian tahun berikutnya akan menambah si keuntungan lagi dari kenaikan harga. Begitupun tahun berikutnya. Makanya saya menyarankan untuk minimal 3-5 tahun itu paling minim untuk bisa memanfaatkan si harga emas ini. Dan biasanya kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah memiliki omongan, kalau misalnya mau berinvestasi emas untuk sekolah anak itu akan lebih baik. Karena apa? Jadi sambil kita menunggu si anak ini masuk sekolah, kemudian naik lagi ke jenjang sekolah yang berikutnya, sampai ke jenjang berikutnya, sampai mungkin ke kuliah atau mungkin lebih dari selevel sarjana, itu bisa memanfaatkan emas ini dengan baik. Jadi daya beli emas kita sekarang itu disimpan sampai nanti waktu yang tepat untuk menjualnya. Seperti itu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita nih ya Pak Gilang ya. Betul. Kemudian ada pertanyaan kembali Pak Gilang dari Bapak Lukman Gunawan. Assalamualaikum Bapak, apakah tabungan emas bisa digadaikan? Waalaikumsalam Pak Lukman. Jadi seperti tadi saya mungkin kelewat ya. Jadi si emas ini bisa beli, jual, dan gadai. Jadi gini sistemnya, nanti saat gadai, saldo yang tertera di aplikasi maupun di buku, itu akan dikurangi sama jumlah gadai. Misalnya punya 10 gram, kemudian ingin menggadai 2-3 gram, 3 gram lah. Nanti saldonya akan terlihat 7 gram, bukan dijual, tapi 3 gram yang digadaikan itu dibekukan. Nanti setelah dibayarkan lagi uang gadai yang sebelumnya digunakan, itu nanti saldonya akan kembali ke 10 gram. Secara otomatis dari sistem. Itu. Jadi memang saya tidak pernah menyarankan untuk jual sih sebenarnya, karena kan investasi jangka panjang. Kalau memang sewaktu-waktu kepepet banget butuh uang, butuh dana, itu bisa dicairkan juga melalui sistem gadai. Dan itu akan mempertahankan gramasi yang dimiliki sebenarnya. Jadi keuntungannya di situ. Tidak kehilangan gramasi dari tabungan emas dari teman-teman semua. Gitu Mbak Resti. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Gilang ya. Boleh? Ya, ini ada pertanyaan dari BPRS Dana Amanah. Izin bertanya, untuk tabungan emas, apakah bisa diambil waktu seperti tabungan biasa? Oke, ini sebenarnya sama kayak tabungan biasa. Cuma bentuknya memang gramasi emas. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya memang beli jual gadai itu bisa sewaktu-waktu dilakukan. Bisa lewat aplikasi, bisa juga datang ke outlet. Datang ke outlet itu tinggal bawa KTP sama buku tabungan. Kalau misalnya aplikasinya sudah aktif dan sudah dihubungkan ke fitur finansial, itu tinggal diaktifkan di outlet, nanti bisa transaksi di rumah. Kalau beli itu nanti dapat virtual account, kalau jual itu nanti langsung masuk ke rekening yang sudah dihubungkan. Paling lama 5 menit biasanya. Paling lama 5 menit. Gadai pun seperti itu. Jadi semua transaksi di pegadaian insya Allah sudah bisa mendukung kegiatan kita masing-masing lah. Jadi tidak harus kita datang ke outlet.
gitu. Sewaktu-waktu bisa. Begitu Mbak Resi. Ya, terima kasih Pak Gilang. Mungkin kita ada sesi tanya jawab lagi ya Pak ya. Ada yang Boleh. bertanya nih melalui WhatsApp. Sebenarnya lebih bagus emas perhiasan atau emas datang, Pak? Mas bilang, jadi harga setiap harinya itu kan memang yang dijelaskan itu harganya si logam mulia yang 99,9%. Gitu. Kalau perhiasan, karena banyak campurannya, jadi itu akan mengurangi harga jual. Jadi nanti kadang kalau misalnya pun perhiasan itu dibawa ke pegadaian, akan dinilai si emas kandungannya, bukan campurannya juga. Campurannya tidak dihitung sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya mau berinvestasi dengan nilai emas yang terupdate setiap hari itu memang di logam mulia yang 99,9% 24 karat gitu. Izin bertanya, Bapak ini dari BPRS Dana Amanah. Pak, penentuan harga jual emas itu dari mana ya? Kenapa harga beli dan harga jual selisihnya banyak? Oke. Gini, untuk penentuan harga emas itu kan dari Bank Dunia pertama. Terus nanti diantam disesuaikan dengan rupiah. Kemudian nanti si harga beli dan harga jual itu biasa terjadi di investasi. Jadi untuk pertanyaan kok ada selisih harga jual dan harga beli itu sudah terjadi di pasaran. Jadi kita tidak bisa bertanya kenapa, tapi kita bisa menyiasati dengan itu tadi, investasi ini bisa kita siasati supaya untung di berapa lama. Makanya tadi saya menyarankan untuk 3-5 tahun di minimal. Karena mengakali dari harga jual dan harga beli yang punya selisih, itu nanti sudah ditutup dengan kenaikan harga si emas itu sendiri. Itu. Terima kasih Bapak Gilang atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Semua pertanyaan sudah dijawab ya Pak ya? Ya. Ya, semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya sebelum kita beralih ke acara selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Dia Medina. Assalamualaikum. Mau bertanya apakah ada minimal saldo untuk menjual tabungan emas di aplikasi Pegadaian? Oke, jadi gini. Untuk minimal menjual itu berada di 1 gram. Tapi di bawah itu pun bisa. Asalkan di saldo tabungannya tersisa 0,1 gram. 0,1 yang bisa dijual itu 1 gram. 0,1-nya akan jadi jaminan lah. Nanti kalau misalnya ditutup, si rekeningnya itu bisa diambil si 0,1 gramnya. Gitu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Gilang sudah bersedia untuk memaparkan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kita semangat nih untuk berinvestasi utamanya.